yang di Selamat malam Mirsa, selamat bergabung di Dua Sisi malam hari ini. Mirsa, kalau kita berbicara mengenai isu kebangkitan PKI, ini selalu menjadi hal yang sangat sensitif bagi bangsa ini. Bahkan jika ada sebuah topik diskusi terkait dengan isu PKI, pasti selalu berujung dengan pro dan kontra, bahkan tidak sedikit juga berujung dengan perdebatan. Nah, baru-baru ini ada pernyataan dari Panglima TNI Jenderal Andika yang menyebutkan mencabut kebijakan larangan keturunan PKI untuk mendaftar di TNI itu dicabut. Ini juga menjadi perhatian publik, bahkan juga menuai reaksi yang beragam. Ada yang mengkritik karena dinilai memaafkan kejahatan PKI, dan mungkin ada juga yang beranggapan bahwa ini merupakan angin segar untuk kembali tumbuhnya paham komunis di tanah air. Dan tidak sedikit juga yang mengapresiasi karena menghilangkan diskriminasi dan juga angin segar untuk rekonsiliasi nasional. Tapi yang tersisa sekarang di masyarakat adalah pertanyaan, ketika keturunan PKI boleh menjadi anggota TNI, setujukah? Ini akan kami diskusikan malam hari ini di Dua Sisi bersama saya, Dwi Anggia. Ini apa ini kok mendadak bicara soal anak PKI boleh ikut tes? Untuk waktu lama itu masyarakat sudah terbiasa dengan berselingkungan. Kok tiba-tiba sekarang ada perubahan? Sebagian besar masyarakat itu terkejut ketika ada pernyataan Panglima. Terkejut dan bertanya, ada apa ini? Saya akan langsung memperkenalkan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya malam ini di studio. Dari ujung sebelah sana ada Prof. Suteki, Guru Besar Hukum dan Masyarakat Universitas Diponegoro. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Nanti boleh digunakan mic-nya, Prof ya. Selamat Kemudian malam. ada Bung Mardhani Alisera, politisi PKS. Selamat malam, Bung Mardhani. Malam, Manggi. Ya, dan di sebelah kiri saya ada Pak Ilham Aidit. Ini anak dari tokoh PKI DN Aidit. Selamat malam, Pak Ilham. Selamat malam, selamat malam. Di ujung sana ada Laksamana Muda TNI Purnawirawan Sulaiman B. Ponto, mantan Kabais TNI. Selamat malam, Pak Ponto. Selamat malam. Oke, baik. Sebelum nanti kita tadi sudah menyaksikan ya banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Tadi Prof. Salim Said juga bertanya, kenapa muncul sekarang, ada apa ini? Sebelum kita masuk ke sana, saya ingin ke Pak Ilham terlebih dahulu. Pak Ilham, kita sejarah panjang memang ya PKI dan sampai saat ini adalah rekonsiliasi nasional dan lain-lainnya. Boleh nggak sebelum kita diskusi menjawab pertanyaan tadi semua, Pak Ilham cerita sedikit sebagai anak dari pelaku dan juga tokoh Partai Komunis yang kemudian sudah jelas dilarang pahamnya untuk tumbuh di tanah air ini, Anda sempat juga nggak mengalami kesulitan mungkin untuk bisa diterima di lingkungan, di masyarakat, atau pekerjaan, ataupun keluarga-keluarga dan keturunan PKI lainnya, sepengetahuan Anda? Silakan digunakan. Boleh, boleh. Ya, terima kasih. Selamat malam buat kawan-kawan dari Pak Suteki, kemudian Pak Ali, Pak Ponto. Kalau ditanya itu saya sebetulnya udah sering banget ya. Jadi artinya puluhan tahun itu pasal diskriminatif pernah ada dan kami merasakannya. Saya sendiri begitu saya lulus, saya mencoba untuk menjadi pegawai negeri. Lalu saya mengisi apa adanya dalam form isian itu. Ya, tahap pertama lulus, tahap kedua lulus, tahap ketiga kemudian saya tahu bahwa ya saat itu saya pasti tidak bisa diterima. Dan emang dari ketika saya SMA pun, ketika saya mahasiswa, saya udah tahu PNS itu tidak akan menjadi jalan hidup saya. Ya. Dan cerita-cerita itu banyak sekali. Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 81 itu diberlakukan sekian panjang, mungkin sekitar 17 tahun, baru tahun 98-99 aturan perundangan itu dicabut. Jadi sebetulnya kalau saat ini bisa dikatakan bahwa tidak ada lagi aturan perundangan yang diskriminatif. Jadi secara de jure tidak ada aturan perundangan. Tidak ada yang diskriminatif ya. Ya, nah, tetapi perlakuan tetap ada. Perlakuan masih tetap ada walaupun aturan perundangannya tidak ada. Tapi perlakuan diskriminatif atau sikap-sikap yang menekan, mengancam dan sebagainya kan tetap dialami oleh mereka-mereka yang dianggap berhaluan kiri atau anak-anak
Keturunan dari PKI. keturunan PKI, kira-kira Tapi kan begitu. yang berhaluan kirinya orang tuanya, anak-anaknya Anda Nah. sendiri termasuk? Ya makanya itulah yang aneh. Bahwa saya rasa di dunia ini cuma ada satu negara yang kemudian memberlakukan diskriminasi kepada turunannya. Kalau misalnya katakan PKI dinyatakan bersalah ketika itu, maka mereka didiskriminasi, mereka dihukum, bahkan dipenjara, dibunuh dan sebagainya. Lalu anak-anaknya, cucunya, itu ada peraturan perundangan yang menyebutkan bahwa terkait langsung maupun tidak langsung. Langsung dan tidak langsung itu pasal karet yang panjang bener. Anak saya nanti punya menantu, adik menantu dari anak saya bisa jadi kena, panjang sekali itu. Nah itu yang mungkin hanya terjadi di Indonesia dan menurut saya itu sangat tidak sehat gitu loh. Oke, sangat tidak sehat. Nah, bagaimana kemudian Anda menanggapi pernyataan dari Panglima TNI Andika bahwa cabut itu kebijakan larangan keturunan PKI, tidak boleh lagi tidak boleh mendaftar sebagai anggota ya, TNI itu dicabut sekarang. Ya Tanggapan ada Anda dua gimana? hal ya, saya ingin mengkoreksi soal judul dari pencabutan larangan anak PKI untuk menjadi anggota TNI. Memang aturannya nggak ada, jadi bukan mencabut, cuman Jenderal Andika ini memberikan ketegasan bahwa di TAP MPRS 25 tahun 66 itu memang tidak menyebutkan hal itu. Di TAP MPRS 25 tahun 66 itu hanya menyebutkan tentang pembubaran partai dan pelarangan Paham komunis, ideologinya. Marxisme dan Leninisme. Ya. Nah, maksud saya itu yang sebutnya, maksud saya gini, hal baiknya adalah ketika semua orang akhirnya melek bahwa TAP MPRS 2566 itu nggak bicara banyak, bicara itu dua hal aja gitu loh. Selama ini orang pikir bahwa dia bisa melakukan persekusi, dia bisa melakukan tekanan luar biasa kepada mereka-mereka yang diindikasikan menyebarkan ajaran komunisme dengan selalu mengatakan bahwa kan ada undang-undangnya TAP MPRS. Tapi kalau kita baca betul-betul TAP MPRS 2566 itu sebetulnya cuma dua hal itu, selebihnya tidak ada. Tapi peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 81 betul menyebutkan bahwa mereka-mereka yang terkait langsung atau tidak langsung dalam peristiwa G30S. Dilarang, tidak bisa. Dilarang, Ya? oke. Tapi Jadi kemudian dicabut. sekali lagi pertanyaan saya, respon Anda dengan pernyataan Pak Andika? Gini, saya dan beberapa kawan saya itu tidak euforia. Karena itu hal biasa banget. Oke. Bahwa memang tidak ada yang istimewa. Yang istimewa adalah Pak Andika ini sekali lagi menegaskan bahwa ingat ada aturan perundangan yang harus kita ikuti. Saya percaya sekali bahwa Pak Andika itu sama sekali bukan orang yang mendukung komunisme. Pasti dia tidak mendukung komunisme atau dia berpihak atau membela PKI. Pasti. Tapi dia cuma bilang bahwa saya adalah orang yang patuh terhadap aturan perundangan. Dan saya minta bawahan saya dan jajaran saya juga mengerti undang-undang dan mematuhinya. Itu yang hikmah di balik itu adalah kami bergembira bahwa rupanya orang semakin alert, semakin waspada terhadap aturan perundangan. Nggak hajar-hajaran aja, pokoknya TAP MPRS jebret. Oke, saya garis bawahi euforianya hanya orang semakin alert, semakin waspada, semakin tahu dengan aturan perundang-undangan seperti Ya TAP bahkan MPRS, sekarang semua orang melototi TAP MPRS 2566 itu apa sih? baik. Sekarang ada itu Saya hikmahnya. mau ke Prof Suteki terlebih dahulu. Prof, ini kalau Pak Ilham melihatnya biasa saja karena memang selama ini tidak ada tuh, hanya orang salah memaknai gitu aturan TAP MPR 25 atau 66. Kalau Anda melihatnya respon dengan pernyataan Jenderal Andika ini bagaimana? Ada yang perlu dikhawatirkan atau biasa aja? Ya, jadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Jenderal Andika Perkasa itu, saya punya beberapa pernyataan lah di sini. Yang pertama, saya menyatakan bahwa yang disampaikan itu sebenarnya adalah konsumsi untuk internal ya, rapat internal, tetapi kemudian diekspos ke luar melalui akun media sosial yaitu akun YouTube-nya. Pak Andika. Menurut saya ini kalau misalnya menjadi sebuah kebijakan ini tidak etis. Tidak etis dan cenderung kalau saya nilai ini ya, seolah-olah ingin mencari namanya pencitraan. Pencari pencitraan. Pencitraan. Pencitraan untuk apa ini? Ya, saya tidak tahu apa yang ada di balik itu, tapi kesannya kan ini seolah-olah ingin mencari sesuatu yang lain disampaikan. Sementara dari awal kan memang kita sudah lihat kalau di TAP MPRS nomor 2566 ini memang tidak menyebutkan bahwa anak keturunan PKI itu dilarang untuk mendaftar atau mungkin untuk
memasuki jenis pekerjaan yang lain, apakah itu TNI ataupun juga di organisasi atau instansi yang lain. Nah, tapi justru kalau saya lihat ini kan pencitraan yang dimaui itu justru berbalik, menjadi citra buruk dan justru apa? Menimbulkan kegaduhan yang saya katakan itu tidak berujung pangkal. Nah, saya kira dalam hal ini saya kira memang untuk hal-hal yang sifatnya itu kebijakan dan itu lebih tepat dibicarakan di posisi internal, sidang-sidang internal, itu mestinya pejabat manapun jangan kemudian mengekspos itu keluar karena itu akan cenderung justru menimbulkan kegaduhan baru. Oke, cenderung menimbulkan kemudian kegaduhan yang baru. Tahan dulu, nanti yang selanjutnya ada berapa poin tadi? Ada 2-3 poin ya, tapi kita jeda dulu. Oke, Kita lanjutkan terima kasih. nanti usai jeda. Dua Sisi kembali sesaat lagi.